cahaya pada makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan cahaya pada makamnya Sultan Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin itu menyatu dengan cahaya yang ada di makamnya Syarifah Fatmah. Jadi 3 makam ini cahayanya itu bersatu. Cahaya di makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan cahaya di makamnya Sultan Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin dengan cahayanya yang ada di makamnya Syarifah Fatmah. Dia menyatu dan langsung memancar ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabar para sahabat MJ Channel dimanapun kalian berada? Semoga para sahabat kami MJ Channel dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan, keridhaan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat MJ Channel dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami berada di wilayah Kebayoran Baru. Tepatnya adalah di keramatnya atau makam Petogongan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Makam Petogongan berada tidak jauh atau di belakang kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Baik para sahabat MJ Channel dimanapun kalian berada, di wilayah Kebayoran Baru ini yang dikenal dengan makam Petogongan ada salah satu wali Allah yang bernama atau lebih dikenalnya Keramat Syarifah Fatmah atau Wan Syarifah Fatmah. Baik para sahabat, sekitar tahun 1700 atau abad ke-17, tahun 1700 Masehi atau tahun 1100 Hijriah, dahulu kala di wilayah ini yang lebih dikenal saat ini adalah wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada seorang tuan tanah, sangat luas tanahnya yang dikenal oleh warga sekitar Bapak Saimun. Beliau, Bapak Saimun, adalah tuan tanah di wilayah di sini pada zaman dahulu. Beliau sakit dan sudah berobat dengan cara apapun, Bapak Saimun tidak ujung sembuh. Dengan takdir atas izin ridhonya Allah, ada seorang laki-laki dari negara Yaman atau Hadramaut yang hijrah ke wilayah negara Indonesia atau Nusantara, tepatnya hijrah di wilayah Jakarta. Di wilayah sini beliau bernama Habib Abdullah Aidit. Beliau dari negara Yaman Hadramaut. Dan ketika bertemu dengan Habib Abdullah Aidit, Bapak Saimun ini, beliau minta tolong. Dan beliau pun ajar Bapak Saimun atau tuan tanah di wilayah sini terdahulu. Beliau najar barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, maka akan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Sakinah. Alhamdulillah atas izin ridha Allah, Bapak Saimun bertemu dengan Habib Abdullah Aidit yang berasal dari Yaman Hadramaut, meminta tolong atas penyakitnya dan atas
izin ridhonya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, penyakitnya Bapak Saimun sembuh. Dan nazar beliau pun dilaksanakan atau ditunaikan, maka putrinya yang bernama Sakinah dinikahkan dengan Habib Abdullah Aidit yang berasal dari negara Yaman Hadramaut. Setelah pernikahan antara Habib Abdullah Aidit dan putri dari Bapak Saimun yang bernama Sakinah, lahirlah seorang putri yang diberi nama Fatmah. Karena putrinya yang bernama Fatmah ini keturunan dari Habaib, dari keturunan dari Rasulullah, maka depannya dikasih nama Syarifah Fatmah. Baik para sahabat, sedikit riwayat mengenai Syarifah Fatmah binti Habib Abdullah Aidit. Beliau pada usia sekitar 8 tahun, Syarifah Fatmah ini sudah hafiz atau menghafal Quran. Beliau sudah hafal Al-Quran. Dan juga kelebihan Syarifah Fatmah ketika beliau umurnya masih sekitar 8 tahun, beliau ini mengobati atau warga sekitar sini terdahulu banyak yang minta tolong kepada Syarifah Fatmah untuk kesembuhan berbagai macam penyakit. Dan ketika Syarifah Fatmah usia 9 tahun, beliau mendapat haid yang pertama. Dan setelah haid yang pertama itu selesai, Allah mentakdirkan Syarifah Fatmah binti Habib Abdullah Aidit meninggal dunia. Dan ayahandanya Habib Abdullah Aidit, karena mertuanya Bapak Saimun sudah meninggal, dan sebelum putri yang meninggal, istrinya atau ibunya Syarifah Fatmah yang bernama Ibu Sakinah sudah meninggal terlebih dahulu, maka Habib Abdullah Aidit memutuskan untuk pulang ke negaranya, ke negara Yaman Hadramaut. Jadi beliau tidak hijrah atau tidak berdakwah lagi di sekitar sini karena mertuanya sudah meninggal, Bapak Saimun, istrinya pun sudah meninggal, dan putri yang bernama Syarifah Fatmah pun pada usia 9 tahun sudah meninggal dunia. Beliau pun memutuskan untuk pulang ke negaranya. Dan beliau menitip pesan kepada salah satu pembantunya untuk merawat makam putrinya yang bernama Syarifah Fatmah, dan tanah yang peninggalan warisan dari mertuanya dihibahkan kepada pembantunya tersebut. Akan tetapi pembantu tersebut diminta tolong harus menjaga merawat makam dari putrinya yang bernama Syarifah Fatmah. Pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan Belanda, ketika pasukan Belanda itu akan bergerak ke wilayah kota atau yang dulu dikenal Sunda Kelapa, itu warga-warga sekitar di sini menahan pasukan Belanda itu jangan sampai dia berangkat menuju ke kota atau Sunda Kelapa. Terjadilah pertempuran dan warga-warga yang membela negara kesatuan Republik Indonesia itu sempat bersembunyi di wilayah makamnya Syarifah Fatmah. Akan tetapi alhamdulillah dengan kekuasaan Allah, dengan karomahnya, makam Syarifah Fatmah, meriam yang diledakkan oleh pasukan Belanda ke wilayah sekitar makam Syarifah Fatmah, itu meriam itu tidak meledak, para sahabat, para saudara kami. Itulah kekuasaan Allah. Makanya orang-orang terdahulu di wilayah sini sangat mengkeramatkan makamnya Syarifah Fatmah, karena karomah-karomahnya ketika zaman penjajahan itu, ketika bersembunyi di wilayah makamnya sekitar makam Syarifah Fatmah, itu pasukan Belanda tidak bisa mengebom dengan meriamnya dan juga tidak bisa melihat. Jadi dengan atas izin dari Allah ditutup pandangannya. Dan juga karomah yang lainnya,
burung apabila melintasi di atas yang makam Syarifah Fatmah, itu burung itu langsung mati. Dan juga orang terdahulu meyakini pesawat pun melintas di atas makamnya Syarifah Fatmah, pesawat itu pun akan mati mesinnya. Jadi pesawat-pesawat zaman Belanda ketika dia melintas itu akan mati. Itulah kekuasaan Allah, karomah yang diberikan Allah kepada makamnya Syarifah Fatmah, keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan selain itu juga para sahabat, cahaya yang berasal dari Sunan Cirebon atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, cahaya yang keluar dari makam Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, dan cahaya yang keluar dari Sunan Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin atau putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Itu dua makam ini, cahaya pada makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan cahaya pada makamnya Sultan Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin itu menyatu dengan cahaya yang ada di makamnya Syarifah Fatmah. Jadi tiga makam ini cahaya itu bersatu. Cahaya di makamnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan cahaya di makamnya Sultan Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin dengan cahayanya yang ada di makamnya Syarifah Fatmah. Dia menyatu dan langsung memancar ke langit. Itulah kelebihan-kelebihan karomah dari makam Syarifah Fatmah. Luar biasa para sahabat. Itulah kekuasaan yang Allah tunjukkan pada para aulianya atau wali-wali Allah yang menyebarkan Islam. Ya, meskipun beliau meninggal pada usia 9 tahun, kita tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada para aulia-aulia, wali-wali Allah, prasangka baik kepada para leluhur, pahlawan terdahulu. Saya mengingatkan buat diri saya pribadi dan para sahabat, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur terdahulu, para aulia, para wali-wali Allah khusus yang di Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga para pahlawan yang dimana dengan wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, nyaman, damai di zaman saat ini. Nggak bisa dipungkiri para sahabat, itulah wasilah perantara mereka. Terus kita generasi zaman sekarang untuk sebagai rasa syukur kita kepada mereka semuanya, ya udah kita hadiahkanlah suratul Fatihah minimal. Syukur-syukur mah kita bisa bersilaturahim, bisa bijarah mendoakan. Karena semua manusia pasti tidak lepas dari yang namanya kesalahan maupun dosa. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum tidak pernah melakukan kesalahan dosa. Akan tetapi selain Nabi dan Rasul, pakemnya pasti kita tidak lepas dari salah dan dosa. Jadi kita berziarah, bersilaturahim, berziarah mendoakan yang kita ziarahi. Jangan sekali-kali kita memohon dan meminta kepada yang kita ziarahi. Akan tetapi kita mendoakan yang kita ziarahi. Dan untuk apa? Untuk mengingat kematian, bahwa kita suatu saat nanti akan kembali atau akan dikubur, masuk ke alam kubur atau alam barzah. Itu para sahabat, saudara kami MJ Channel, sedikit riwayat makamnya Syarifah Fatmah. Baik para sahabat, kita lihat makamnya Syarifah Fatmah.
Alhamdulillah para sahabat saudara kami MG Channel, inilah makamnya Syarifah Fatmah binti Al-Habib Abdullah Aidid. Beliau ayahanda dari Hadramaut, dari negara Yaman. Dan beliau Syarifah Fatmah meninggal pada usia 9 tahun. Inilah makamnya. Alhamdulillah para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, bagi warga sekitar Kebayoran Baru atau yang dekat dengan kantor Wali Kota Jakarta Selatan, inilah salah satu leluhur terdahulu seorang wali Allah, akhwat perempuan yang bernama Syarifah Fatmah binti Habib Abdullah Aidid. Inilah pakunya atau sahibul wilayah di tempat sini atau Kebayoran Baru. Jadi para warga sekitar di sini, di sekitar kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan sekitarnya, apabila pengen bersilaturahim ziarah, silakan bersilaturahim ziarah ke Syarifah Fatmah. Akan tetapi saya mengingatkan buat diri kami dan para sahabat saudara kami, ketika berziarah doakanlah beliau Syarifah Fatmah, dan doakanlah beliau Wan Ahmad Al-Idrus dan seluruh almarhumah yang dimakamkan di tempat sini. Jangan sekali-sekali memohon dan meminta kepada yang kita ziarahi. Kita mohon dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah, dengan karomah, dengan barokahnya para aulia, para wali-wali Allah, apapun hajat kita, urusan dunia, semoga Allah kabul. Akan tetapi jangan meminta kepada makam atau yang kita ziarahi. Kita mendoakan saja. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati atau apa yang kita hajatkan. Allah Maha mengetahui. Itu saja para sahabat saudara kami, sedikit riwayat Syarifah Fatmah binti Al-Habib Abdullah Aidid yang makamnya berada tidak jauh dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan atau di makam Petogongan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui sejarah sebenar-benarnya, riwayat dan sejarah sebenar-benarnya para wali-wali, para aulia-wali Allah di alam dunia ini. Kita hanya patut bersyukur dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berziarah, silaturahim, berziarah kemanapun, mendoakan, kita niat lillahi ta'ala, semoga Allah curahkan keberkahan, keridhaan, rahmat Allah, dan kita dijauhkan dari segala mara musibah sekecil apapun, dan semoga apapun yang dihajatkan, yang kita munajatkan kepada Allah, semoga Allah kabul dengan wasilah, dengan karomah, dengan barokahnya para wali-wali Allah, para wali-wali Allah yang biasa kita tawasulkan. Kita mohon hanya kepada Allah. Lebih kurangnya dari kami mohon maaf. Apabila ada adab kami, ada tutur kata kami yang kurang berkenan, banyak kesalahan, kami mohon maaf. Hanya Allah yang maha mengetahui sebenar-benarnya. Al-Fakir pamit. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para sahabat. Jangan lupa para sahabat subscribe, like, dan komen supaya MG Channel semakin berkembang channelnya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.